Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur saya berkat kehadirat Ilahi Rabbi atas limpahan rahmah, hidayah serta maknanya. Di pagi ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia dalam acara yang sangat mulia pula. Semoga ridho Allah selalu menyertai hidup kita dan semoga jeripayah kita diterima oleh Allah sebagai amal sholih yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, di alam barzakh hingga di akhirat nanti. Untuk menambah keberkahan di pagi hari ini, saya akan membacakan surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tajtanibu, jika kalian menjauhi kabairoma, besarnya sesuatu, tunhauna, yang kalian dilarang, anhu, darinya, nukafir, tentu menutupi kami, angkum, dari kalian, sayyi'atikum, keburukan-keburukan kalian, wa nudkhil, dan akan memasukkan kami kum, kepada kalian, mudkhalan, di tempat masuk, kaliman, yang mulia, yang terhormat. Allah Ta'ala mengatakan, in tajtanibu kabairoma tunhauna anhu, jika kalian mampu menjauhi larangan-larangan Allah kelas berat. Karena larangan itu ada kelas ringan, ada yang kelas berat. Lah ini menerangkan jika kalian mampu berhasil menjauhi larangan-larangan Allah kelas berat, maka Allah akan memberi dua bonus. Bonus yang pertama, nukafir ankum sayyi'atikum, segala kesalahan-kesalahan kecil, segala dosa-dosa kecil akan ditutupi oleh Allah gratis, tidak ada sanksi, tidak ada seksaan, tanpa ditobati, tanpa diistighfari, sudah ditutupi secara otomatis. Ini bonus pertama. Kemudian bonus yang kedua, wa nudkhilukum mudkhalan karima, Allah akan memasukkan kalian di tempat masuk yang sangat amat mulia, yang sangat amat terhormat, yaitu surga. Allah menggunakan adkhala yudkhilu, memasukkan. Beda dengan dakhala yadkhulu, masuk. Berarti ada orang masuk surga, ada orang dimasukkan surga. Kira-kira enak mana?
masuk surga dan dimasukkan surga. Kalau masuk surga berarti masuk sendiri, lantainya cari sendiri, tak nomor kamarnya cari sendiri, tas tentenya ditenteng sendiri. Kalau dimasukkan berarti kelas VIP, sehingga baru nongol di depan surga sudah ada pelayan-pelayan wildanun mukhalladun datang menyambut panjenengan, dan pas tenteng panjenengan sudah dibawakan, panjenengan tidak perlu cari lantai berapa, kamar nomor berapa, cukup tinggal nganggut saja. Karena kalau cari sendiri betapa susahnya, karena arduhas samawati wal ardh, luasnya bumi itu, surga itu seluas langit dan bumi, berarti kan luar biasa. Maka cukup kalau panjenengan mampu menjauhi semua dosa-dosa besar, panjenengan akan diberi bonus oleh Allah, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Dari sini bisa disimpulkan bahwa dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia itu ada dua. Ada yang disebut al-kabairu, dosa-dosa besar, seperti petinju kelas Matheson. Kemudian yang kedua as-sagairu, dosa-dosa kecil. Kemudian apa definisi dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil? Dalam hal ini ulama-ulama berbeda. Saya akan menyebutkan dua saja. Yang pertama, al-kabairu kullu ma nahawa anhu fi kitabi. Dosa baru dikatakan besar kalau perbuatan tersebut dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Berarti apapun larangan-larangan yang ada di dalam Quran itu namanya kabair, dosa besar. Contoh seperti apa? Makanan, bangkai, darah yang mengalir, babi, hewan-hewan yang disembelih dengan menyebut nama Tuhan selain Allah. Kalau panjenengan menyembelih ayam dengan mengucapkan bismillah, kalau ada orang menyembelih ayam dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim, berarti apa? Itulah yang dilarang oleh Allah. Itu namanya kabair. Beda dengan sholair. Sholair adalah setiap dosa yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Setiap dosa yang dilarang oleh Nabi. Dalam urusan makanan, Nabi Muhammad menambah dua, yaitu burung yang bercengkeram, kemudian binatang buas yang berpaling. Sehingga Al-Quran melarang empat, sementara Nabi Muhammad melarang dua. Kalau mengikuti kaidah ini, berarti larangan empat itu termasuk kabair, jangan sekali-kali dikerjakan. Namun kalau larangan Nabi Muhammad ya harus dijauhi. Namun umpama terpleset sehingga tetap makan, itu berarti dosanya kelas sholair, kelas kecil. Itu sekedar definisi saja. Kemudian yang kedua, yang dimaksud al-kabair adalah kullu dzambin yu'atu bin-nari wal 'adzabi wal laknati wal faqri dunya. Dosa baru dikatakan besar
ada ancaman laknat, dan ada hukum hak di dunia. Ada hukum hak di dunia, seperti potong tangan dua pencuri, seperti dikisos karena pembunuhan dan lain sebagainya. Sehingga disebut karena ada ancaman neraka, ada ancaman azab, ada ancaman laknat, dan ada hukum hak di dunia. Seperti apa? Pembunuhan. Allah mengatakan wa mayyatul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, hukumannya gimana? Langsung dihukum Allah. Pertama, jahannam, neraka jahanam. Yang kedua, khalidan fiha, kekal untuk selamanya. Walaupun hajinya sudah 40 kali, umrohnya 73 kali, kalau dia menembak orang Islam, ini langsung jahanam, langsung fatal. Sehingga jenengan lihat kalau di Palestina sekarang ini orang Islam yang mati sudah 11.000 lebih. Lalu bagaimana hukumnya? Bagaimana ancaman Allah buat mereka? Kemudian yang ketiga, bahwa Allah murka. Yang keempat, wa'anahu, Allah melaknat. Kemudian yang kelima, wa'adalahu dan azimah, Allah menambahi berbagai macam siksa. Nah, karena ada ancaman rokok, ada ancaman azab, ada ancaman laknat, dan ada hukum hak di dunia, maka pembunuhan dengan sengaja itu termasuk al-kabair, dosa-dosa besar. Makanya ayat ini memberi dorongan agar panjenengan betul-betul menjauhi hati. Itulah para sahabat. Walaupun dalam menghadapi masalah besar, mereka tidak mau mengotori tangannya dengan darah. Ada seorang laki-laki ketemu Nabi, kemudian dia mengatakan, baru saja saya menceraikan istri saya. Nabi baru ngomong, ngapain? Dingin-dingin kok megat bojo. Kata dia, untuk masalah itu jenengan tidak perlu tahu. Kata Nabi, oh iya, aku paham. Berapa? Dia pulang dari kebun sambil membawa cangkul, begitu masuk ke rumah, buka kamar istri, ternyata istrinya kolong dengan laki-laki lain. Coba kalau orang tidak sadar hukum, langsung dia menggunakan jurus pacul, cerok, kan baik. Sehingga dia kena kisos, karena membunuh kan. Sementara zina ini akhirnya ada, daripada begitu maka dia menggunakan jurus anak muda, kipas-kipas cari angin, bojo lepas cari yang lain. Itu prinsip dia, jadi tidak mau mengotori darah. Sama dengan Utsman bin Affan sebagai khalifah, kemudian dia diberontak oleh pemberontak hanya sekitar 500. Dikepung istananya, Abu Hurairah memberi saran supaya dilawan saja. Apa kata Utsman? Aku tidak mau mengotorikanku dengan darah. Akhirnya dibiarkan, tentaranya dibiarkan, tidak diberi instruksi untuk melawan. Polisi
kondisinya juga dibiarkan, tidak diberi instruksi untuk melawan. Akhirnya betul pas tahajud selesai membaca Quran langsung disergap, kemudian Utsman dipanggil mati dalam keadaan membaca Al-Quran, dan Quran yang dibaca Utsman ketika itu masih ada di museum di museum masih ada dakwahnya, masih ada di situ. Itulah kehebatan orang-orang mukmin supaya bersih dirinya dari darah, karena darah ini luar biasa pertanggungjawabannya. Kemudian yang saya akan menerangkan di sini adalah azina, termasuk kabair, dosa-dosa besar adalah azina. Padahal zina zaman sekarang kan koyak-koyak biasa, padahal dia itu termasuk al-kabair, dosa-dosa besar. Walaupun ditobati dampaknya tetap ada, terbawa sampai lama. Makanya saya akan menjelaskan tentang zina. Di dalam Al-Quran kata-kata azina wa mustaqatuhu dan pecahan-pecahannya itu terulang 9 kali. Terulang 9 kali, ini menunjukkan jamak lil ilah. Berarti kejadian zina itu betul-betul banyak. Makanya Islam perlu memberi bimbingan agar orang Islam tidak melakukan perzinahan. Kemudian apa yang dimaksud zina? Di dalam hal ini antara Islam dan orang Barat itu beda di dalam mendefinisikan zina. Kalau Dusturul Gharbi, undang-undang negara Barat, bahwa zina itu baru dianggap merupakan tindakan jahat apabila yang dizinai anak-anak di bawah umur. Itu baru dianggap zina sebagai pelanggaran. Atau menzinai perempuan yang statusnya masih punya suami dan suaminya tidak ridho. Kalau suaminya ridho, itu bukan pelanggaran, itu merupakan hak asasi. Kemudian bagaimana kalau dewasa sama dewasa, bujang sama bujang, zina itu tidak dianggap zina, dianggap hak asasi manusia. Itulah enaknya. Makanya enak hidup di Barat, sehingga zina itu betul-betul bebas, karena yang dianggap pelanggaran itu hanya ketika memperkosa anak di bawah umur atau menzinai perempuan yang masih punya suami dan suaminya tidak ridho. Kalau sama-sama ridho biasa, 1 minggu gantian bojo sama temannya. Itu. Nah sekarang bagaimana zina dalam pandangan Islam? Ternyata zina dalam pandangan Islam itu adalah iltiqaul khitani bil khitani fi ma la yujizul Islam. Hubungan kawin yang tidak dibolehkan oleh Islam. Setiap hubungan kawin yang tidak diridhoi, tidak dibolehkan, tidak dikawalkan oleh Islam, itulah namanya zina. Sedangkan hubungan kelamin yang dibolehkan oleh Islam hanya 2. Hal ini bisa dengan lihat di dalam surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun, yaitu surat yang ke-23 ayat 5 sampai 7. Allah mengatakan walladzina hum li furujihim
illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman yataqa al-dzalika fa ulaika humul aadun. Termasuk orang-orang mukmin yang sejati yang akan memperoleh kesuksesan dunia di alam barzah dan di akhirat nanti adalah orang yang bisa menjaga kemaluannya. Kemaluan betul-betul dijaga. Jangan sampai kelihatan orang lain, jangan sampai dilihat oleh orang lain. Karena la'anallahu an-nazira wal manzura ilaihi awamana, kepada orang yang melihat auratnya orang lain dan Allah juga melaknat kepada orang yang auratnya kelihatan, yang memandang dilaknat oleh Allah, yang dipandang juga dilaknat oleh Allah. Kata-kata laknat dijauhkan dari rahmat, sehingga kalau ada orang dilaknat oleh Allah, dia dijauhkan dari surga, berarti didekatkan neraka. Semakin lama semakin dekat dengan neraka, semakin lama semakin jauh dari surga. Ibrahim ala asbasi, kecuali kemaluan itu disalurkan kepada pasangan-pasangan hidupnya sendiri. Al-malakat aymanuhum, atau disalurkan terhadap perempuan-perempuan budak yang dimiliki. Berarti orang laki-laki mukmin itu bisa menyalurkan syahwatnya kepada dua golongan. Golongan pertama kepada istrinya sendiri, kemudian yang kedua kepada budak-budak perempuan yang dimiliki. Sehingga kalau zaman dulu banyak orang Islam yang punya budak-budak perempuan digauli tanpa harus dikawin, seperti Nabi Muhammad punya budak namanya Maria, digauli pun tanpa kawin, dan rata-rata mereka sama. Kenapa? Kalau hamil harapan merdeka, karena menjadi umur walad. Umur walad, ibunya anak yang merdeka, sehingga tuannya wafat, otomatis dia menjadi merdeka juga. Dari sini nyata sekali bahwa yang disebut zina dalam Islam itu adalah menyalurkan syahwat kepada selain dua itu. Sehingga kalau ada orang menyalurkan syahwatnya kepada ibunya sendiri, ya zina. Menyalurkan syahwat kepada anak perempuannya sendiri juga zina. Menyalurkan syahwat kepada pembantunya juga zina. Yang dianggap tidak zina hanya itu saja. Itulah definisi zina dalam pandangan Islam. Sekarang hukum zina, semua orang sepakat bahwa zina itu haram. Dasarnya adalah surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 32. Allah Ta'ala mengatakan la taqrabuz zina, la taqrabu, janganlah kalian mendekati az-zina, zina. Bayangkan pilihan kata yang luar biasa. Bukan begini, kalian jangan zina kita, tapi la taqrabuz zina, kalian jangan mendekati zina. Mengapa demikian? Karena la taqrabu itu lebih dasar. Zina tidak akan terjadi kalau tidak ada muqaddimatu, pendahuluan. Mana mungkin ada seseorang itu ketemu cara langsung menggunakan jurus banting. Langsung itu namanya pemerkosaan, bukan berzina. Kalau zina harus ada qurbun, mendekati dulu,
setelah itu baru indekoi, sehingga ablahu omongan Allah ini betul-betul dalam sekali, betul-betul balago sekali. Mengapa? Karena zina baru bisa terjadi kalau ada muqaddimatu zina, pendahulu zina. Apa maksudnya? Pertama, anak berdoa. Pertama, gara-gara pandangan, akhirnya apa? Timbul at-tabassum, senyum. Setelah senyum dibalas senyum, fa'alhamun, lalu terjadi apa? Kenalan, omong-omong. Setelah omong-omong, ta'aruf, terjadi kenalan. Setelah ta'aruf, mau'idun, mengadakan perjanjian untuk bertemu di mana? Bertemu di hotel, bertemu di embok. Kemudian fariqon, lalu terjadilah pertemuan sesuai dengan janji, sesuai dengan waktu yang ditetapkan, sesuai dengan tempat. Lah setelah itu terjadilah sofa, jabatan, semula jabatan tangan, kemudian yang kedua jabatan pipi, sehingga disebut kublah, cium mencium. Setelah itu baru terjadi langsung sentuh menyentuh. Kemudian bab berikutnya mu'anaqah, rangkul merangkul. Setelah itu hamzun, apa? Meraba-raba. Nah setelah itu baru apa? Maksosun. Istilahnya apa ya? Anak muda itu murad ketemu murad itu maksosun. Setelah itu baru apa? Nah itu indekoi, itu terjadilah perzinahan. Jadi zina akan terjadi melalui bab-bab sebanyak itu. Makanya anak-anak muda membuat syair ya. Jawabul qalbi taqdirun wa lamsun wa isbarun ala badani nisa'i. Itu loh, itu anak-anak yang rindu itu. Jawabul qalbi obat hati, taqdirun adalah mencium, wa lamsun dan sentuh-sentuhan. Setelah itu baru wa isbarun berenang ala badni nisa'i, di samudra perut perempuan. Ungkapan-ungkapan yang luar biasa yang menunjukkan bahwa itulah zina tidak akan terjadi tanpa diawali dengan bab-bab tersebut. Makanya Al-Quran itu luar biasa di dalam memilih kata-kata, yaitu lam taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Baru dekat saja tidak boleh, apakah lagi melakukan zina. Dan jangan dipahami terbalik, Pak. Janganlah kamu dekat-dekat dengan sepur, tapi kalau numpak sepur nggak boleh. Tidak, mafhum mukhalafah yang tidak benar. Kalau mendekat saja tidak boleh, apakah lagi melakukan. Kemudian sekarang, mengapa perzinahan dilarang oleh Islam? Islam menjawab innahu fakana fahisah wasa'a sabila, karena zina itu perbuatan kecil dan jalan yang paling jelek. Sekarang apa kecilnya zina? Pertama, merusak keturunan. Bayangkan kalau ada seseorang melakukan perzinahan dan ternyata hasil hamil, kira-kira anak yang ada di dalam kandungan itu anaknya siapa? Kan waladun milik
berarti hasil perzinahan, hasil tidur di tempat suatu tempat kan. Sehingga kalau kebetulan anak yang dilahirkan itu perempuan, siapa lainnya ketika kawin? Ya orang laki. Ketika kawin tidak perlu wali. Ya, namun kalau anak itu lahir perempuan, lalu siapa yang akan jadi wali? Hakikat. Tapi kok anak? Kalau dia itu anak yang orang tuanya tidak benar. Akhirnya apa? Bagaimana si laki-laki, semakin laki-laki kira-kira meneruskan perkawinan apa tidak? Kalau ternyata anak yang dikawini itu adalah anak hasil yang tidak benar, walaupun anak itu suci lah, yang salah orang tuanya, namun yang namanya perilaku atau gen kita menurut pegawai. Makanya orang-orang mengatakan azina dari wakodo ulufi dzurriyyati. Zina itu ibarat utang. Karena utang berarti pasti banyak. Ternyata bayarnya jatuh kepada anak cucu. Kalau anaknya bagus-bagus bisa nanti cucunya yang sama. Makanya betul-betul merusak keturunan. Ini pertama. Kemudian kata lagi, suatu waktu ayah yang menghamili meninggal dunia, maka anak yang lahir tanpa perkawinan yang sah tidak dapat bagian waris. Walaupun bapaknya kaya raya, anaknya fakir miskin, karena menjadi anak yang terlantar gara-gara ayahnya hanya sekedar memuaskan nafsu, tidak ada warisan. Dia hanya dapat warisan dari ibunya saja, sementara ibu itu tidak bisa. Dia hidup saja karena nafkah dari suami. Berarti anak laki-laki hasil haram itu betul-betul harus berdiri sendiri, bekerja sendiri, tidak mengharapkan warisan dari orang tuanya. Berat kan itu? Berarti betul-betul bahaya. Kemudian yang ketiga, kasrotul mauta. Gara-gara banyak perzinahan, maka pasti banyak terjadi pembunuhan. Sehingga di dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Nabi Muhammad mengatakan ma'afasal zina fi qaumin illa kasrofihimul maut. Tidaklah perzinahan merajalela, melainkan terjadilah pembunuhan yang luar biasa, kematian yang luar biasa. Dan hal itu jenengan bisa lihat sendiri kan, di Jakarta tiap hari berapa banyak bayi-bayi yang ditemukan dibuang di selokan, dibuang di tempat sampah. Bahkan pernah lepas satu hari saja mereka menemukan 50 bayi. 50 bayi. Itu yang tahu. Belum yang dimasukkan WC dalam keadaan hidup. Anak tidak berdosa masuk WC, minum itu, makan itu, mencium bau itu, kok menol. Itu yang luar biasa saja. Dan ini merupakan sadar Nabi. Sehingga betul-betul mukjizat lah Nabi tahu apa yang akan terjadi akibat dari perzinahan. Kemudian yang keempat, zina memunculkan berbagai penyakit dasar. Zina melahirkan, memunculkan berbagai penyakit yang dasar. Sehingga di dalam hadis riwayat Imam Al-Bayhaqi, Nabi Muhammad mengatakan lantak dari fahisah fi qaumin aqul hatta yubinu biha illa fasafihimul auja alati lam takun fi aslafi. Apabila perzinahan sudah merajalela
dan dikerjakan secara terang-terangan. Yang dimaksud dikerjakan dengan terang-terangan apa? Ya tempat lokalisasi jelas, sehingga orang setiap butuh tinggal mampir, sehingga ada silakan mampir dulu. Ada yang disebut itu perusahaan mari masuk, mari masuk. Itu kan kuat sekali di tempat-tempat manapun, banyak diketahui, sehingga orang yang berpikir menyalurkan salah tinggal cari ke tempat itu ketemu sih. Nah, kalau perzinahan sudah nampak mejeng seperti itu, maka Allah pasti akan mengirimkan berbagai macam penyakit yang tidak pernah terjadi pada zaman dulu. Ya, ketika panjenengan masih kecil, jenengan apal dengan penyakit sifilis, apal dengan penyakit raja singa, yaitu kencing mama, kencing darah, kencing biasa saja sakit, apalagi kencing darah, kencing nanah. Kita kena udun saja sakit ketika merodok. Bagaimana kalau yang keluar dari kemaluan itu nanah dan darah seperti apa? Kemudian sekarang ini dan belum ditemukan obatnya adalah virus HIV yang luar biasa, dan apalagi penyakit-penyakit yang akan nongol setelah itu banyak. Kemudian yang kelima, akibat dari perzinahan, maka orang Islam dilarang kawin dengan penzina dan dilarang mengawinkan anak-anak putrinya dengan penzina. Berarti apa? Betul-betul dijauhi orang, dijauhi masyarakat. Dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 3, Allah mengatakan azani la yankihu illa zaniatan aw musyrikatan. Laki-laki penzina tidak boleh kawin kecuali dengan perempuan penzina atau perempuan musyrik. Wa zaniyatu la yankihuha illa zaniatan aw musyrikun. Begitu pula perempuan penzina tidak layak dikawini kecuali oleh laki-laki penzina atau laki-laki musyrik. Bayangkan zina dan kesyirikan disejajarkan. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya perzinahan. Kemudian sanksi zina di dalam Islam, sanksi zina itu tidak hanya di dunia, tidak hanya di alam barzakh, tidak hanya di akhirat, namun kesemuanya datang. Sehingga di dalam Al-Quran surat An-Nur surat yang ke-24 ayat 2 Allah mengatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Bila ada orang melakukan perzinahan dan dia belum pernah kawin, maka dilarang mereka masing-masing 100 kali. Namun kalau sudah pernah kawin atau berstatus punya istri, punya suami, ternyata masih melakukan zina, maka hukumannya rajam. Rajam itu lebih sadis bila dibanding dengan qisas. Kalau qisas itu hanya 5 menit wafat, 10 menit wafat, panjang, dulu putus ya, selesai. Sementara rajam, dia ditanam separuh badan, kemudian dilempar batu tak sampai wafat. Coba jangan pernah kesandung ya, kesandung sekali saja, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala terasa ya. Lah mengapa hukuman zina dirajam? Karena nikmatnya zina itu bisa dirasakan dari ujung kaki sampai ujung kepala
maka hukumannya pun sakitnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Begitu. Makanya ada kan perempuan yang datang kepada Nabi mengatakan ditegakkan hukuman untuk aku di ngapain? Saya hamil dari hasil perzinahan. Akhirnya Pak Nabi memanggil orang tuanya. Setelah orang tuanya datang, langsung dinasihati, Pak, anak itu panjenengan gawa pulang, panjenengan rambut yang bagus, bila anaknya sudah lahir dan doyan makan selain air susu, maka bawa ke sini terima jenengan. Setelah melahirkan dan anaknya sudah bisa makan, yang lain akhirnya dia dihukum olehnya. Kira-kira Pak, setelah Pak Nabi Muhammad mensolati, Umar protes besar di orang zina mati, ngapain disolati? Kata Nabi, wahai Umar, demi Allah, tobatnya perempuan ini bisa mencukupi 70 penduduk Madinah. Bayangkan, dia zina tidak ada yang tahu, dia hamil tidak ada yang curiga, karena memang dia punya suami yang kebetulan kerjanya di Kalimantan, sehingga dia hamil tidak ada yang curiga. Ternyata dia datang sendiri ke sini minta dihukum. Itu namanya darkum, wanita sadar hukum. Karena dia sadar hukuman di dunia jauh lebih ringan daripada hukuman di akhir. Akhirnya Umar mantul-mantul saja merasa senang seperti itu. Berarti apa? Hukuman di dunia buat penzina itu bisa menghapus kesalahan. Yang penting ikhlas dengan hukuman tersebut. Karena hukuman di akhirat jauh lebih berat. Kemudian apa hukuman di alam barzah? Hukuman di alam barzah Nabi Muhammad pernah ditunjukkan. Nabi Muhammad ketika jalan-jalan dengan malaikat Jibril dan Mikail di atas sebuah gunung, Nabi Muhammad mendengar cerita yang luar biasa mengerikan. Nabi Muhammad tanya, wahai Jibril, suara apa itu? Akhirnya Jibril mengajak Nabi meneruskan perjalanan mendekat suatu tempat. Ternyata di depan ada gunung Uhud. Begitu dilihat Nabi, astagfirullah. Apa itu? Ariun wa ariyah, wanita telanjang, laki-laki telanjang kumpul jadi satu di panggul genuk yang seperti itu. Dan di bawah genuk ada api. Bila api naik tinggi, mereka kesakitan berteriak-teriak. Ketika api menurun, mereka tenang. Begitu tidak lama naik lagi, berteriak lagi. Nabi Muhammad tanya, manggung ya Jibril, wahai Jibril, siapa mereka? Kata Nabi, azunatu wazaniyatu. Mereka adalah laki-laki penzina dan perempuan penzina. Bayangkan, itu hukuman di alam barzah. Belum nanti hukuman di akhirat. Kemudian yang mau diketahui adalah asab zina dan perbuatan zina yang paling dasar. Ada al-kabir, kabirah, dosa besar, kemudian akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Bahkan ada zina termasuk dosa besar dan ada lagi zina yang paling dasar. Pertama, azina bihamilati jari, zina dengan istri tetangga. Baik, pager makan tahan
Ini betul-betul dasar dosanya, betul-betul dasar hukumannya. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, seorang sahabat bernama Ibnu Mas'ud mengatakan di anjil dzambi a'dzam, dosa apa yang paling besar? Nabi Muhammad menjawab, dosa syirik. Kemudian Ibnu Mas'ud tanya lagi, summa ayyun, kemudian mana? Kata Nabi, antakura waladaka khosyata ayyakura ma'aka, kamu membunuh anak kamu karena takut makan bersama kamu. Summa ayyun, kemudian mana lagi? Nabi menjawab, antuzania bihariyati jahika, kamu berbuat zina dengan istri tetangga. Berarti apa? Zina dengan istri tetangga itu ringannya Pak, sejajar dengan kesyirikan, sejajar dengan pembunuhan. Yang dibunuh malah anaknya sendiri, betul Pak? Dosanya luar biasa. Makanya hati-hati. Mengapa dosanya bertumpuk-tumpuk tadi ya? Karena dia punya istri, punya suami, punya anak, rumahnya berjajar, nggak kok dirusak. Jadi kan berarti tidak hanya merusak istri, namun merusak keluarga. Kan begitu kan? Sehingga di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, zina dengan 10 perempuan, akhafu, itu dosanya lebih ringan, hukumannya lebih ringan. Min antuzania bihariyati jahika, daripada zina dengan istri tetangga. Zina sekali dengan istri tetangga jauh lebih berat hukumannya dibanding dengan zina 10 kali dengan perempuan-perempuan lajur. Kemudian yang kedua, azina bihariyati muzahir, zina dengan istri pacar juga. Dia sudah tidak ikut lagi karena ada tugas untuk menjaga anak-anak, menjaga kaum perempuan, kaum emak-emak. Karena Nabi Muhammad itu kan begitu, setiap mau perang ada pengumuman siapa dari satu rumah, ada laki-lakinya 2, satu yang keluar, satu yang tetap menjaga di rumah. Begitu. Maka orang-orang laki-laki yang tidak ikut perang jangan macam-macam terhadap istri para pejuang. Sehingga kalau ada orang laki-laki mengganggu istri para pejuang, masalah ancamannya berat sekali. Besok pada hari kiamat yuqalu lil mujahid min hasanatihi ma syi'ta. Kata Nabi Muhammad, besok pada hari kiamat, setiap setelah orang-orang dibangkitkan kemudian kumpul di hadapan Allah Ta'ala, maka ada seseorang yang ketika dihisab oleh Allah, mujahid datang, ya Allah, orang laki-laki ini pernah menggauli istri saya di saat saya pergi berperang. Apa kata Allah? Min hasanati masih ada sebagai imbalannya, sekarang ambil pahala dia sekehendak kamu. Pada hari itu hari yang sangat butuh amal soleh, karena rumusnya fa'amma masalah mawazinuhu fahuwa fi sabilillah. Semua orang kepingin selamat, sehingga kepingin punya pahala yang banyak, sementara dia sekarang dipersilahkan untuk mengambil pahala laki-laki yang jahat sekehendaknya saja dihabisi. Sehingga walaupun dia itu sholatnya 60 tahun, puasanya 60 tahun, hajinya 60 kali, kalau pahalanya diambil terus, kira-kira harus atau kurang. Akhirnya apa? Tidak punya pahala, yang ada hanya dosa. Fayuqrahu fi ala wajhihi jannah, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam.
pada waktu itu Nabi Muhammad menolak kepada para sahabat, wa ma dhannukum, wahai laki-laki yang diberi amanat menjaga emak-emak, sekarang bagaimana perasaan kalian? Jangan macam-macam terhadap istri para pejuang. Kemudian yang ketiga, termasuk zina yang paling dasar adalah zina bil mahari, zina terhadap perempuan-perempuan yang masih jadi mahramnya. Sehingga Nabi ngomong alhamdulillah al-mautuhi, ipah, dua ipah itu bahaya seperti bayar iya. Makanya jangan hati-hati dengan dua ipah, jangan lengah. Kemudian termasuk istri ayahnya itu juga mahram. Di dalam hadis diterangkan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang bersumber dari sahabat Al-Bara, dia mengatakan laki suami wasiat di luar satu ilahi itu. Kalau mengatakan aku bertemu pamanku, di tangannya ada bendera, lalu saya tanya, mau pergi kemana Anda? Kata pamannya, aku diutus oleh Nabi Muhammad kepada seseorang yang menzinai aib ibu tirinya. Aku diutus anakula untuk membunuhnya, wa'akhadhu malahu, dan aku disuruh mengambil harta kekayaannya. Berarti apa? Kalau zina biasa di gerak hati yang belum pernah kawin, kalau sudah pernah kawin dirajam, namun khusus zina dengan istri ayahnya, itu istri, maka hukumannya adalah bunuh dan dirampas semua harta kekayaannya. Kan luar biasa dasarnya. Kemudian yang terakhir, melakukan homoseks. Ini pun zina yang paling besar. Ulama-ulama kita mengatakan anjasun najasi, najis yang paling najis itu riba homoseks. Nah, bayangkan anus, tempat keluarnya rudal yang warnanya kuning itu kan najis. Ternyata di situ pula digauli, itu namanya riba. Makanya riwayat itu betul-betul dasar, sehingga Nabi Muhammad mengatakan man wajadtumu ya'malu amala qaumi lutin faqtul fa'ila wal maf'ula bihi. Siapapun yang kamu dapati, kamu jumpai melakukan amalan seperti kaum Nabi Lot, maka bunuhlah orang yang melakukan dan bunuh pula orang yang diperlakukan. Makanya banyak orang-orang Islam yang protes gara-gara kelompok LGBT memamerkan dirinya di Indonesia. Makanya panjenengan setelah tahu begitulah bahayanya perzinahan, maka panjenengan harus betul-betul menjaga diri, jangan sampai zina. Allah memberi solusi kan, kawin. Kemudian setelah itu panjenengan berkewajiban pula menjaga anak-anak, jangan sampai anak-anak itu melakukan perzinahan. Biru imam panjenengan siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah ketika bangun dari tidur untuk sholat tahajud, dia mau ke kamar kecil, bergerak di depan kamar anaknya. Kebetulan pintu kamar anaknya terbuka, Imam Syafi'i melihat ke dalam. Astagfirullah, anaknya masih mondok, ternyata kemaluannya sudah gede. Imam Syafi'i menepuk dada, astagfirullah, anakku
Seperti itu sahabatnya. Langsung Imam Syafi'i sholat tahajud. Setelah subuh datang dia mengimami subuh. Setelah itu Imam Syafi'i berdiri mengatakan, bapak-bapak, siapa di antara panjenengan yang punya anak putri yang sudah waktunya kawin, yuk besanan sama saya. Kira-kira dengan berani nggak ini? Berani? Ayo, sampai ya. Karena kelas Imam Syafi'i lalu ada yang angkat tangan, bahwa imam kagungan putri yang layak kawin, dah pulang bawa kesini anak putri panjenengan. Setelah itu baru anaknya dipanggil, hari ini jam ini detik ini kamu kukawinkan dengan perempuan ini, anaknya bapak ini. Berutak, ya apa-apa, saya masih mondok, saya masih sekolah, ngapain ketika pada turuti perintah bapak. Akhirnya karena anak soleh pak, nurut sama ayahnya dikawinkan. Setelah dikawinkan, langsung dikembalikan ke pondok, dibuatkan kamar sendiri untuk berdua. Biaya hidup dipanggil orang tua, membiayai anak yatim saja pahalanya besar. Membiayai orang lain saja pahalanya besar, apalagi membiayai anaknya sendiri, membiayai mantunya sendiri, tentu lebih besar. Nah sekarang mengapa Imam Syafi'i begitu? Masih sekolah saudara-saudara kan dia. Imam Syafi'i mencari filsafat genteng. Genteng itu selama masih utuh Pak, tempatnya di atas, terhormat sekali. Bisa melindungi apa? Melindungi jamaah, bisa melindungi penduduk rumah ya. Namun kalau genteng sudah jatuh, kemudian pecah, jadi apa? Dia tidak akan naik lagi ke atas, dia malah menjadi sampah masyarakat, sehingga dipanggil dibuang di masbah tempat sampah. Dan ada yang bingung, tidak ada yang peduli sama nasibnya kita. Kecuali orang-orang mau kerengkeng ya. Untuk apa? Orang-orang sambil rokok. Tak salahnya dicuci dulu, dibakar marah, lalu diletakkan di sambil rokok, masonus, sewede sekali. Setelah sambil rokoknya dimakan habis, rewelnya dibuang lagi. Itulah nasib manusia. Makanya manusia itu sudah kadung terlibat perzinahan atau sudah kadung terlibat korupsi, nasibnya seperti genteng. Maka anak walaupun masih belum kerja, walaupun masih sekolah, kalau memang sahabatnya sudah menunggu, jangan harus sadari, kawinkan saja. Kalau orang umumnya apa? Bisa. Yang penting ada tazkiyah, rekomendasi dari apa? Pengadilan agama. Ya, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal